Mau cari rumah murah dekat stasiun kereta? Cek this video. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Hari ini kita lagi ada di daerah Parung Panjang. Kita mau nge-review salah satu perumahan yang lokasinya tuh hanya 5 menit aja ke stasiun Parung Panjang. Rumahnya satu lantai, starting dari 378 juta. So, buat kalian yang lagi cari rumah murah dekat stasiun, stay tune ya. Tapi sebelum kita lihat rumahnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya. Supaya kita bisa tahu nih, kalau channel Property Hunter tuh bermanfaat buat kalian. Oke, selamat datang di Serpong Garden Village. Tepat di belakang saya ini adalah salah satu show unit tipe yang ditawarkan di klaster Dahlia Serpong Garden Village. Tipe Kaladi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Lebarnya 6 meter, panjang ke belakang 10 meter. Rumahnya satu lantai, punya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita bahas dulu dari fasad rumahnya nih. Di bagian atas, rumah ini menggunakan bentuk atap miring dipadukan dengan bentuk atap segitiga pelana yang dibuat menghadap ke samping. Rumah ini menggunakan rangka atap baja ringan ditutup dengan genteng beton berwarna hitam. Untuk fasadnya didominasi dengan warna coklat dan ada warna krem juga. Serta ada aksen-aksen batu alam di atas pintu utamanya dan juga di atas jendela kamarnya. Rumahnya satu lantai tapi terlihat tinggi ya, karena memang ceiling to floor-nya juga tinggi, yaitu sekitar 5 meter. Jadi kalau di rumah contoh ini, developer kasih inspirasi, ada area storage di area living room-nya. Nanti kita lihat di dalamnya ya. Rumah ini sudah dilengkapi listrik berdaya 1300 watt. Dan kalau teman-teman perhatiin, di bagian dindingnya ini sudah double dinding menggunakan bata ringan. Di bagian depan rumahnya sudah dilengkapi sama satu area carport yang cukup besar ya. Ini tuh bisa banget ditaruh mobil SUV juga masih muat. Ukurannya lebarnya 3 meter, panjang ke belakang 4,1 meter. Carportnya dibuat dengan bahan rabat beton dengan adanya aksen-aksen garis tali air berbentuk vertikal dan juga ada berbentuk horizontal. Gak ketinggalan, di bagian sampingnya juga terdapat area taman. Ini kurang lebih lebarnya 3 meter, panjang ke belakangnya adalah 3 meter. Di bagian fasad rumahnya juga ada permainan maju mundur antar bidangnya ya. Untuk kusen jendela dan kusen pintunya di rumah ini menggunakan bahan UPVC yang dicat berwarna putih. Sebelum masuk ke area rumahnya, kita bakal ketemu sama satu area teras. Ini ukurannya 0,6 meter dikali 1,2 meter. Di bagian atasnya ada topi-topian yang bisa ditaruh satu buah lampu juga. Kemudian untuk di bagian pintu utamanya di sini tuh menggunakan multiplex ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk dari pintu utama, kita bakal ketemu sama satu area living room yang ukurannya 3 meter dikali 3 meter. Di sini kalau di rumah ini developer kasih inspirasi, area living room-nya tuh bisa dibuat. Pertama di sini ada area untuk bersantai, bisa jadi tempat untuk baca buku, tempat untuk belajar juga bisa di sini. Di bagian belakangnya dikasih aksen-aksen grey mirror, bikin ruangan ini tuh tambah terlihat lebih luas. Kemudian di sampingnya terdapat satu area dining room. Konsepnya seperti meja bar gitu, muat banget untuk 2 orang. Dan di bagian sampingnya terdapat area storage
Kalau di bagian atas storage tertutup, kalau di bagian bawah sini storage terbuka. Bisa taruh pajangan-pajangan dan juga buku-buku di sini. Nggak ketinggalan, di sampingnya juga masih bisa ditaruh kulkas ya teman-teman. Yang menariknya dari living room ini adalah developer kasih inspirasi lagi nih. Ada tangga menuju ke area atasnya yang bisa digunakan sebagai area storage tambahan. Karena seperti yang tadi udah saya bilang, untuk ceiling to floor-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 5 meter. Untuk di bagian lantai, rumah ini menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Dan untuk seluruh furniture di rumah ini hanya sebagai inspirasi aja ya. Karena kalau kalian beli rumah di sini dapatnya kosongan. Rumah ini juga memiliki satu area backyard yang dapat diakses menggunakan pintu kaca dengan framing UPVC, sama seperti kusen pintu dan jendelanya. Dan pintunya bisa dibuka dengan sliding door kayak gini. Untuk area backyardnya ukurannya 2,3 meter dikali 3 meter. Di sini kalau di rumah contoh ini developer kasih inspirasi bisa jadi area tempat makan keluarga, muat untuk 4 orang, dan di sini ada meja beton lengkap dengan zinc dan juga instalasi keran airnya. Tapi karena ini rumah contoh, jadi kerannya belum ada ya teman-teman. Kalau kalian beli di sini pasti dikasih kok. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa taruh area kompornya ya nanti kalau misalnya beli rumah di sini. Untuk area backyardnya juga sudah dibuat tertutup ya di bagian atasnya menggunakan besi hollow ukuran 4x2 berwarna hitam yang di atapnya menggunakan polikarbonat. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur pertamanya. Kamar tidur ini ukurannya 2,75 meter dikali 3 meter. Cukup luas ya kelihatannya karena developer kasih inspirasi kasurnya tuh ditaruh di atas dan dapat diakses menggunakan tangga ini. Sehingga di bagian bawahnya tuh bisa dipergunakan untuk tempat belajar anak. Di samping area kasurnya juga terdapat open storage seperti ini teman-teman. Bisa ditaruh buku-buku atau mainan anak. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, ini tuh bisa banget dijadiin area untuk taruh wardrobe ya. Karena di kamar ini belum ada wardrobe nih kalau saya lihat. Plus kamar ini juga udah dilengkapi sama satu bukaan jendela yang menghadap ke samping rumahnya. Jadi untuk cahaya dan juga udara bisa masuk lebih baik ke kamar anak ini. Oke, sekarang saya sudah berada di kamar utamanya. Ukurannya 3 meter dikali 3 meter. Di sini bisa banget ditaruh satu kasur ukuran queen atau king. Kemudian di depan kasurnya juga masih bisa dikasih satu wardrobe yang cukup besar nih. Ini itu wardrobe-nya bisa sampai ke bagian atasnya. Di sebelah area wardrobe-nya juga masih ada satu area lagi. Ini tuh multifungsi ya, bisa dijadiin area untuk bekerja dan juga untuk berias juga bisa karena di sini udah dilengkapi sama satu buah cermin. Di bagian atasnya juga dikasih area-area storage lagi nih. Jadi kalau misalnya wardrobe-nya nggak cukup, di sini juga masih bisa taruh pakaian atau barang-barang lainnya ya. Untuk kamar mandinya ukurannya 1,25 meter dikali 1,5 meter. Di bagian bawah menggunakan keramik ukuran 20 x 20 berwarna abu-abu dan dibuat dengan bahan unpolished. Kemudian di bagian dindingnya ini sebagian juga udah di keramik ukuran 20 x 20 berwarna putih. Area kamar mandinya juga udah dilengkapi sama satu kloset duduk dan di sini tuh ada instalasi pipanya untuk hand shower ya. Jadi karena ini rumah contoh jadi hand showernya belum ada. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini itu udah include sama hand showernya. Kamar mandi ini juga punya bukaan jendela nih berbentuk zigzag yang dilapisi sama stiker DAF. Jadi kamar mandinya nggak pengap. Oke guys, tadi kan kita udah nge-review salah satu show unit yang ada di Serpong Garden Village. Sekarang saya sudah ditemenin sama Pak Eki, beliau adalah marketing dari Serpong Garden Village. Selamat siang Pak Eki. Siang, halo teman-teman Property Hunter. Terima kasih ya Pak Eki buat waktunya. Siap. Pak, tadi rumahnya menurut saya simple tapi cukup menarik loh Pak. Milenial banget. Benar.
Bisa nggak sih dijelasin mengenai Serpong Garden Village ini, Pak? Profilnya ya. Kalau Serpong Garden Village ini dia developernya yaitu PT Hakiki Persada nih. Nah, untuk proyeknya itu udah banyak banget. Selain di Serpong Garden Village Parung Panjang ini, dia ada di Serpong Garden Cisauk, ada Serpong Garden 1, 2, dan nanti akan buka Serpong Garden 3. Jadi untuk developer kita udah bener-bener terpercaya. Oke. Proyeknya udah banyak. Ini total luas lahannya berapa nih, Pak? Nah, untuk total luas lahannya kita di 16 hektar, itu ada 1000 unit lebih, kurang lebih. Oke. Untuk unit rumahnya. Jadi banyak. Kita sudah di fase kedua nih, atau klaster kedua di klaster Dahlia ini. Jadi sebelum klaster Dahlia ini ada klaster Amaryllis. Klaster Amaryllis ini sudah sold out. Oh, oke. Selain sudah sold out, itu sudah banyak yang dihuni, kurang lebih sekitar 200 kakak lah ya. Oh, Jadi buat property hunter yang mau ambil di sini itu nggak usah khawatir, kiri kanannya udah pasti ada tetangga. wah. Jadi emang perumahannya ini udah banyak dihuni ya, Pak ya? Benar. Nggak perlu khawatir tinggal sendirian. Iya, itu jangankan klaster Amaryllis Pak. Kalau di klaster Dahlia aja saat ini ya nanti bisa lihat itu udah tetangganya, udah ada yang huni. Oke. Ini kalau penghuni di Serpong Garden Village tuh bisa dapat fasilitas apa aja nih, Pak? Nah, untuk fasilitasnya kita pertama di sini ada masjid. Jadi buat yang laki-laki mau sholat Jumat itu nggak perlu keluar perumahan. Tapi di dalam kawasan Serpong Garden Village ini sudah ada, kita sediain masjid. Itu pertama. Fasilitas kedua itu ada, kita konsepnya kan buah nih Pak, taman buah. Itu ada taman buah dan jogging track. Nah, setiap klaster kayak contoh nih klaster Dahlia itu akan ada playground gitu. Playgroundnya pun lagi on progress. Oke. Jadi udah lumayan lengkap lah. Jadi udah lumayan lah ya, maksudnya di dalam perumahannya sendiri juga udah dipikirin sama developernya. Benar. Dan kalau misalkan sobat-sobat property hunter ke sini, ini udah hijau ya, Ko Dedi ya. Tadi kita udah lihat. Dan kalau kita lihat nih di sini di perumahan ini itu PJU-nya itu banyak Pak. Jadi kalau malam tuh nggak usah khawatir gelap. Oke. Terang gitu. Mantep Udah nih. kita perhatiin. Terus kalau misalnya nih teman-teman millennials nih ya, biasa kan bakal cari yang namanya mall ya kan, atau mungkin sekolah atau rumah sakit deh. Itu jauh nggak sih dari Serpong Garden Village? Nah, untuk fasilitas di dalam kawasan itu udah banyak banget kok. Kayak misalkan kita mau ke mall, ke Ion Mall itu kurang lebih 25-30 menit itu kita udah bisa sampai sana. Kalau misalkan kita naik kereta itu cuma 15 menit aja. Oke. Untuk menuju ke Mall Ion Mall. Nah, Ion Mall itu kan kita tahu ya salah satu mall terbesar se-Asia Tenggara. Nah, itu sangat-sangat terjangkau sekali. Oke. Nah, untuk aksesnya juga kayak stasiun kereta itu cuma 5 menit. Oke. Dari perumahan ini, jadi deket banget. Jadi emang lokasinya bagus ya Pak ya? Bagus banget. Dan kita nanti juga akan dekat sekali dengan Progress Tol nih, Ko Dedi. Oke. Kurang lebih di 7-10 menit lah tol yang baru nih, Serpong Balaraja itu di Jatake lah ya, itu cuma 7-10 menit. Wah, dekat banget ya. Deket banget. Nanti kalau misalnya tolnya udah jadi pasti harganya bakal lebih mahal ya Pak ya? Itu karena salah satu penunjang kenaikan nilai investasi ya. Oke. Nah, buat teman-teman juga nggak usah khawatir nih. Pasti kan kalau mau beli rumah, mau cari fasilitas pendidikan, kesehatan, itu juga dekat ya di Sumarekon ataupun di BSD. Jadi kita rumah sakit terdekat itu ada mitra keluarga. Dan untuk kayak klinik-klinik di sini udah banyak banget, dan nanti akan ada rumah sakit PMI nih Ko Dedi di sini dekat-dekat sini, masih di Parung Panjang. Gitu. Jadi emang untuk fasilitas-fasilitas yang mendukung tuh deket lah ya sekitaran Serpong Garden Village. Kalau kayak sekolah juga ya udah banyak lah ya di BSD, di Sumarekon, dan di sini juga ada sekolah Muslim itu terkenal sekolah Safira. Dan banyak yang mereka berdomisili di Serpong, anaknya menyekolahkan di sekolah Safira ini, dan sekolahnya itu bagus. Dia emang deket sih. Buat teman-teman property hunter nih Pak, yang belum tahu lokasi Serpong Garden Village tuh tepatnya ada di mana ya? Tadi kan Bapak bilang ada Future Toll yang Jatake. Nah kalau sekarang nih, misalnya mau survei
itu bisa lewat tol mana nih? Nah, kalau untuk saat ini, kalau buat teman-teman yang mau survei itu bisa tol BSD, keluar tolnya itu di Rawabuntu atau The Green ya, keluar tol The Green, tol BSD, nanti ke arah Ion Mall, dari situ, dari Ion Mall tinggal arah ke Parung Panjang. Itu kurang lebih ya di 35 menitan lah kalau untuk saat ini ya. Iya. Cuma nanti kalau kayak tol Ion jadi aja itu ya paling cuma 20 menit. Oke, apalagi tol yang di Jatake jadi nanti lebih dekat lagi, Itu 7 sampai 8 menit. Iya, itu. Oke, berarti gampang banget nih kalau misalnya teman-teman beli rumah di Serpong Garden Village dan memang harus mobilitasnya ke daerah Jakarta juga masih dekat ya Pak ya. Masih terjangkau. Ditambah lagi tadi stasiun kereta cuma 5 menit ya. Cuma 5 menit aja. Stasiun kereta Parung Panjang. Iya. Wow. Dan nextnya kan kalau kita bicara LRT kan dia dari Cikarang ya, dari kurang lebih Cikarang itu dia akan sampai ke Maja sana kan. Ya. Nah, stasiun yang dilewatin tuh stasiun-stasiun besar nih, Ko Dedi, atau bisa disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Nah, pasti ya salah satu penunjang nilai investasi dan akses kan, itu salah satu akses. Nah, kita bisa nikmatin juga nanti. Dan pasti kan nilai investasinya tuh tinggi. Nah, itu pemerintah sendiri kan sudah nyiapin 4 kota baru nih kok. Penunjang 5 lah ya, kayak BSD itu udah jadi. Setelah itu Parung Panjang, kita di Parung Panjang. Jadi akan jadi kota baru dan banyak developer besar yang mereka punya lahan di sini. Dan udah ada yang bangun. Nah, yang lainnya, developer besar lainnya kayak Sinarmas itu ya mereka expandnya ke sini. Wow. Gitu. Dan tunggu tolnya jadi, mereka baru mulai itu kok. Nah, jadi bisa bayangin kok kalau misalkan mereka semua udah bangun, kita yang beli sekarang harganya masih bisa dibilang masih terjangkau lah ya. Nanti itu akan ngikutin harga dari mereka yang minimal sedikit di bawah lah ya. Iya. Tapi kan udah untung. Benar. Gitu. Berarti emang good investment juga ya Pak ya? Iya, selain buat tinggal aksesnya bagus, buat investasi udah pasti bagus banget. Oke. Jadi penasaran nih, tipe rumah yang lagi ditawarin di Serpong Garden Village hari ini tuh ada apa aja Pak? Dia ada 2 tipe nih kok, Dedi. Ada camar dan kaladi. Dan untuk tipe camar, dia 1 kamar tidur. Luas bangunannya 23 meter, untuk luas tanahnya 60. Nah, untuk harganya ini masih terjangkau banget, 378 juta. Wow. Gitu. Nah, untuk yang tipe kedua, tipe kaladi itu dia udah 2 kamar kok, Dedi. Luas bangunannya 30, untuk luas tanahnya itu ada 60. Dan selain itu ya paling hook sih. Jadi unit pojok. Cuman tipenya sama, dia camar dan kaladi, beda di luas tanahnya aja. Kalau yang kaladi harganya berapa Pak? Kaladi itu harganya di 428 juta. Itu udah all in, surat-surat. Jadi semuanya kita di sini udah all in. Jadi emang masih terjangkau banget ya rumah di Serpong Garden Village Pak? Dan banyak juga kok Dedi, milenial yang udah ambil di sini. Rata-rata ya pasangan baru, mereka yang baru mau nikah atau mereka yang kerja tapi mereka udah kepikiran punya rumah karena memang konsepnya milenial banget. Nah Pak, kalau misalnya mau beli rumah di Serpong Garden Village tuh ada cara bayar apa aja Pak ya? Dia ada cara bayar cash bertahap dan KPR. Untuk harga cash bertahap itu harganya sesuai yang tadi saya sebutin. Iya. Dan harga KPR. Nah, cash bertahap ini kan bisa dicicil 12 kali. Nah, untuk KPR dia DP minimal itu 5%. Dan untuk harga cash keras ya tadi saya belum sebutin ya. Harga cash keras pasti lebih murah dari harga KPR dan cash bertahap. Tapi ya paling kurang lebih di 20 jutaan lah bedanya. Nah Pak, untuk teman-teman property hunter nih, ada promo khusus nggak sih Pak? Oh pasti kok Dedi. Nah, buat teman-teman property hunter, kita ada promo khusus nih buat kalian. Jadi cukup booking fee 5 juta, itu udah all in. Biaya DP 5%-nya itu udah kita subsidi. Dan harga itu sudah all in surat-surat juga kayak BPHTB, AJB, IMB, dan sampai SHM kok Dedi. Paling kita siapin biaya akad aja kok, kayak BPHTB kan udah, AJB itu udah, IMB udah, sampai sertifikat hak milik itu udah. Yang belum itu biaya akad aja ke bank, karena itu urusannya ke bank kan kok. Jadi belum termasuk sama biaya akad ya? Kurang lebih di 15 juta, 16 jutaan lah untuk biaya akadnya. Untuk tipe paling besar ya kok ya. So, buat teman-teman yang tertarik banget nih untuk beli rumah di Serpong Garden Village, teman-teman bisa klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya.
Oke, terima kasih ya Pak Eki. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. sukses terus. Amin, amin. Ko Deddy juga sukses. Oke, demikianlah home tour kita hari ini di Serpong Garden Village. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk support kita terus dengan subscribe channel ini. Supaya kita tahu nih kalau channel Property Hunter tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram yang bisa kalian follow dan intip. Kira-kira perumahan mana lagi nih yang bakal kita kepoin. Kita juga punya TikTok loh, jangan lupa di follow ya. Mudah beli rumah, siapa takut. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.